wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu peer-to-peer messaging. Nah, program ini merupakan aplikasi chat peer-to-peer yang memungkinkan 2 atau lebih pengguna untuk saling berkomunikasi langsung tanpa server pusat. Ini juga dilengkapi dengan enkripsi, yaitu AES 256 GCM untuk menjaga keamanan pesan. Program ini dibuat menggunakan Python dan dengan socket programming multithreading, dan untuk GUI-nya atau graphic user interface menggunakan Tkinter. Kemudian di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi dari kodenya. Jadi yang pertama mungkin untuk bagian library-nya ya. Nah, untuk library-nya di yang library socket ini digunakan untuk komunikasi jaringan, threading untuk menangani banyak koneksi secara bersamaan, dan kemudian JSON untuk formulir pertukaran data. Nah, kemudian di sini juga ada Tkinter. Nah, Tkinter ini untuk yang GUI-nya. Kemudian ada kriptografi ini untuk enkripsinya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada variabel untuk buffer dan NC tuh. Nah, kemudian yang pertama di sini ada function untuk timestamp. Nah, ini untuk menghasilkan waktu saat pesan saling terkirim. Nanti ada dari formatnya itu ini jam, menit, dan detik. Kemudian di bawahnya ada function untuk encryption. Di sini itu ada yang pertama di def gen key. Ini untuk membuat kunci enkripsinya 256 bit buat secara acak. Kemudian di encode lagi, di encode dalam format base64 seperti itu, base64. Dan ini nanti hasilnya akan digunakan untuk semua peer agar bisa saling berkomunikasi dengan aman gitu. Kemudian ini untuk membuat ciphertextnya, ini mengubah key-nya base64 jadi bentuk byte dan memastikan panjangnya itu tepat 32 byte. Kalau misalkan nggak gitu, nanti dia akan return error gitu. Nah, kemudian di bagian bawah sini itu ada untuk encrypt dan decrypt. Jadi saat ngirim pesan, teksnya itu akan dienkripsi menggunakan ASGCM dengan nonce acak 96 bit. Nih. Kemudian data yang dikirim itu bukan teks biasa, melainkan nonce dan ciphertext. Tuh. Nah, yang di decrypt ini berarti nanti di sisi penerima datanya itu akan langsung di decrypt kembali menjadi teks asli, bukan di nonce atau ciphertext gitu. Nah, jadi pesannya tuh tetap aman meski jaringannya nggak aman. Jadi siapa tahu ada man in the middle, jadi dia bisa ngambil tapi dia nggak punya kuncinya atau key-nya gitu, jadi nggak bisa ke decrypt. Nah, kemudian di bagian bawahnya tuh ini kayak buat peer-nya ya, jadi inti dari sistem peer-to-peer-nya tuh ini di bagian function ini. Jadi di dalam sini nanti setiap usernya tuh punya name, host, port, sama ciphertext-nya gitu. Nanti dia juga punya daftar peer lainnya pernah terhubung. Nah, kemudian di bawahnya tuh buat listener thread-nya. Ini berfungsi buat nunggu koneksi masuk. Ini ya, start listener dan listener thread. Itu buat nunggu koneksi masuk. Kemudian socketnya dibuka pada IP dan port tertentu. Ini. Kemudian dia juga berjalannya itu di thread yang terpisah, jadi GUI-nya tetap bisa responsif. Nah, kemudian yang di bawahnya nih ada header incoming message. Nah, di sini tuh nanti misal saat
pesan diterima gitu, si program akan nyoba decrypt dan baca pesannya dalam format JSON gitu. Jadi nanti yang pertama dikirim ada hello, nama dan portnya, kemudian akan hello egg untuk balasan koneksinya. Nah, kemudian dia baru ngirim pesan biasa, message from Bali gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada ngirim data transkripsinya ya gitu. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengirim datanya secara langsung ke peer lain. Dari datanya itu akan diubah ke JSON, dienkripsi, terus dikirim ke TCP gitu. Nah, kalau misalkan dia berhasil, dia akan return true, else-nya ya false gitu. Nah, kemudian ini ada public peer-nya. Jadi di bagian sini itu untuk memulai koneksi ya dengan peer lain menggunakan IP dan port. Kemudian di send message ini untuk kirim pesan ke peer yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, kemudian di bawahnya sini itu ada untuk GUI-nya atau tag hinternya ya tadi ya. Nah, di bagian sini itu untuk apa? Ya ada inputnya untuk IP dan port. Di sini ada IP dan port itu. Terus di bagian sini ada untuk buat connect, nanti ada buttonnya. Di sini nanti ada chatbox, jadi buat ngirim pesannya tuh di chatbox ini. Terus nanti chatbox ini buat yang di lock pesannya ya, untuk ngirim pesannya itu ada di message box gitu. Nah, terus ini buat update peer, jadi kalau setiap nyambung ke peer baru nanti ada update nya tuh. Kemudian ini sama. Nah, ini untuk function mainnya. Di sini nanti ada dia ada beberapa argumen ya. Ada name, nama user, port, key-nya, host dan lain-lain. Nah, terus di sini udah untuk generate key-nya tadi. Jadi sebelum mulai nanti kita akan generate key-nya dulu yang bisa digunakan ke peer-peer lain gitu. Ini juga nanti buat kita nyambungin atau nge-start nge-run programnya. Nanti ada name, port, dan key. Oke, pada pengujian kali ini kita akan menggunakan ada 3 peer, 2-nya dari Windows lokal dan satunya menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi Linux. Gitu. Oke, mungkin kita akan coba yang dari Windows dulu ya. Nah, ini tadi yang key-nya sudah saya generate. Di sini ada ini ya 8i X dan lain-lain. Kita copy dulu. Oke, kemudian di sini dimasukkan untuk nge-start itu menggunakan Python peer-to-peer.py min name. Name-nya bebas. Misal saya menggunakan nama panjang saya sendiri ya, karena ada 3 peer dan nama panjang saya itu ada Aufa Fawaz Arya Satya, jadi kita masukkan name yang pertama yaitu Aufa. Kemudian min portnya kita masukkan mungkin 5001. Kemudian min key kita masukkan key yang tadi sudah di generate tuh. Oke, kita run. Nah, dia akan muncul seperti ini untuk peer yang pertama. Nah, untuk menyambungkan kita akan buat peer yang kedua. Oke, sini. Nah, kita buat hal yang sama seperti tadi, Python peer-to-peer.py min name. Karena tadi sudah Aufa, kita pakai Fawaz min port 5002 min key dengan key yang sama yang sudah di generate tadi biar bisa saling terhubung. Oke, nah ini sudah tampil kedua peer. Nah di sini ya. Sebelum kita masuk ke pengujian menggunakan Linux,
kita akan coba dulu menggunakan peer biasa ya, di antar peer lokal. Jadi kita coba dari peer 1, ini peer yang pertama dan ini peer yang kedua. Jadi kita coba masukkan, karena ini masih lokal ya, kita IP-nya menggunakan localhost. Kita coba connect dengan port 5002 gitu. Nah, sudah terkoneksi. Di sini dia nanti ngirim hello ke si yang namanya Fawaz ini, peer kedua, untuk meminta koneksi. Kemudian dari Fawaz ini mengirim hello acknowledge ke si Aufa gitu. Nah, kemudian di sini sudah bisa saling berkomunikasi. Kita pilih dulu peernya, itu peernya Fawaz. Kemudian kita coba komunikasi. Misal, halo, lagi ngapain? Nah, ini sudah langsung terkirim di sini. Jadi pesannya itu dienkripsi dulu di sini, kemudian baru dikirimkan ke peer yang ini, dan kemudian di sini di-decrypt lagi, dan akhirnya muncullah halo ya pesannya. Kemudian mungkin di sini saya coba lagi dengan jawab lagi tiduran aja atau lagi nugas gitu ya, lagi nugas. Oh iya, sorry, pilih peer tujuan, send. Nah, di sini langsung terkirimkan, di sini 1521. Nah, langsung kirim di sini. Jadi terbukti bahwa bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, kemudian mungkin kita coba di peer yang Python yang menggunakan Linux. Oke, wait kali. Nah, oke. Nah, karena ini menggunakan sistem operasi yang berbeda, tapi dengan LAN yang sama. Jadi ini menggunakan bridge adapter. Jadi ini mengambil langsung dari WiFi yang tersambung ke pengguna, ke lokal, sorry. Oke, mungkin kita ini inetnya, IP-nya tuh 192.168.1.12. Kita mungkin coba dari koneksikan dari sini ya. Oke, di sini 168.168.1.12. Oh, sorry. Jadi kita sebelumnya harus mulai dulu Python. Nah, peer.py min name kita pakai Arya Satya aja kali ya. Arya Satya min port 5003 min key. Nah, key-nya itu pakai key yang tadi sebelumnya. Sorry, shift V. Oh, sorry. Nah. Oh iya. Untuk key-nya kita masukkan dari sini kayak tuh, key yang ini kita copy dulu, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, key-nya ini, jadi di sini kita masukkan. Nah, di key yang sama yang digunakan di lokal. Oke, kita start. Nah, ini sudah tersambung di sini di port 5003. Oke, jadi kita coba sambungkan di sini ke port 5003. Tes. Nah, langsung ke connect train connection with Arya Satya. Di sini juga masuk hello from Fawaz. Oke, mungkin kita akan coba komunikasi dari sini aja kali ya. Halo, aku Arya Satya. Nah, kita coba cek. Nah, masuk. Halo, aku Arya Satya. Nah, dari sini juga sudah bertambah nih update peer yang terbaru. Oke, halo juga. Halo juga. Oke, bisa kekirim ya di sini. Halo juga. Nah, mungkin kita akan coba connect dari peer 3 ini ke peer yang pertama tadi yang namanya Aufa. Nah,
kita berarti cek dulu IP yang di komputer ini. Di sini IP-nya itu ada 192.168.1.9 ya. Jadi kita coba di sini 192.168.1.2.9, portnya 5001, connect. Connect ke AUVA. Di sini, nah tadi sama kan, jadi dia connect ke area satu juga, di sini connect ke area satu. Jadi ini sudah nyambung ke dua pair lainnya, ini juga sudah nyambung ke dua pair lainnya, yang di Linux juga sudah tersambung ke dua pair yang lain gitu. Halo, nah ini sudah pertama di sini, halo gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.